Oke, balik lagi sama Rehan hari ini. Ini tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Udah lama banget nggak coba ngetek lagi. Baru sekarang mungkin ya gue terlalu malas atau misalnya kayaknya juga banyak yang dikerjain sih. Ya beberapa minggu terakhir ada dapat kabar buruk, semoga aja kedepannya bakal happy terus. Sekarang di minggu ketiga bulan Desember 2021, berarti bentar lagi mau awal tahun ya. Gue bingung sendiri ini gimana nih. Aduh, skripsi masih berkutat di situ, nggak tahu mau gimana. Tapi minggu ini kemarin sih ya, banyak yang 15 Desember 2021 itu banyak banget orang yang nonton film ketiganya Spider-Man, yaitu Far From Home. Far From Home ya. Terus gue lihat sih ini kan pada bingung nih. Ini beneran ada Spider-Man si versi Tobey Maguire ada apa enggak? Terus ada Andrew Garfield atau enggak di Amazing Spider-Man gitu. Cuman gara-gara gue coba ngeliat sosmed gitu, ternyata ada yang ngasih spoiler nih. Jadi ternyata tuh kayaknya katanya ada ya, emang udah spoiler ya, aja ada sebenarnya. Terus juga ada yang ngasih di sosmed katanya ini ada orang writernya atau gimana gitu ya, katanya dia malah nulis di deskripsinya yang main ada siapa aja. Jadi emang ada Tom Holland, Tobey Maguire sama Andrew Garfield gitu. Katanya sih somebody will ada yang kena pecat nih gara-gara salah tulis atau gimana gitu kan. Tapi banyak juga nih, gue aja setelah di pagi tuh diajakin sama adik gue, katanya nih ya Spider-Man udah rilis, nonton yuk gitu. Terus langsung gue cek kan, gue sekarang lagi ada di Jogja. Terus gue cek nih di bioskop di Jogja mana aja sama harganya berapaan gitu. Gue lihat wah udah pada penuh nih, mungkin ya gara-gara dibatas-batasin kan. Nah tapi itu sisanya tuh di line baris keempat paling bawah itu, yang keempat aja paling sisa 2 gitu. Yang baris keempat paling bawah tuh ya, sisanya udah baris ketiga, baris kedua, baris pertama. Aduh kan gak enak banget kalau di situ kan. Jadi kayaknya ya gue nontonnya nggak hari ini deh, paling kalau nggak nanti hari Senin ya. Murah ya, nyari yang murah, nggak weekend juga gitu kan, karena pasti banyak juga orang yang mau nonton. Yang nonton tuh emang mungkin ngikutin Marvel banget, atau misalnya gara-gara FOMO doang, fear of missing off gitu kan, nggak mau kalah sama yang lain. Oh yang lain udah posting tiket Spider-Man, masih gue enggak gitu. Tapi gue mencoba untuk tidak seperti kebanyakan orang nggak mau anti mainstream. Ya udah gue nontonnya nanti aja deh kalau udah sepi deh. Gue sih kemarin udah nonton lagi gitu Spider-Man yang kemarin tuh, ada apa No Coming Home gitu, Spider-Man 2 sama Spider-Man yang mana gue nonton. Gue pokoknya nonton yang Spider-Man yang lawannya burung tuh, yang ceweknya tuh si siapa ya, aduh gue lupa lagi. Bukan Blitz, pokoknya ceweknya tinggi, kulitnya coklat hitam gitu. Dia Zendaya juga gitu ya, pokoknya gitu deh, yang ternyata musuhnya adalah bapaknya. Nah itu. Terus abis itu gue nonton juga yang musuhnya Mysterio. Nah itu gue nonton ulang lagi kan, dan ternyata iya seru. Jadi biar paham nih nanti gimana plot ketiganya. Berarti dia kalau ini sini udah sama MJ ya, udah sama Mary Jane, Zendaya, bukan Zendaya, pokoknya dayanya tuh dibaca Day, Zendaya gitu. Gue lihat di sosmed aja, scroll tiba-tiba lagi banyak itu. Sama kayak di YouTube gue yang dikasih ini, misalnya buka Explorer YouTube, tiba-tiba tadi pagi ternyata ada anak kecil Korea paling atas tuh, anak kecil Korea ketemu Skype Zooman gitu sama Tom Holland sama Zendaya juga gitu. Wah ini ya lagi digoreng banget kayaknya di mana-mana ya film Spider-Man ini. Tapi gue lihat juga di bioskop tuh yang lagi tayang tuh ada tadi Spider-Man, terus ada Yowis Band 3, terus ada Gucci, sama satu lagi film Korea gue nggak tahu deh. Ini kasihan banget ya, ini US Band gitu. Maksudnya orang-orang pasti banyak yang milih itu
nonton Spider-Man atau apa, pokoknya dia satu film Indonesia. Jadi keren juga nih dia mau ngambil tanggal segini gitu. Apa emang tanggalnya nggak bisa diatur ya, gue kurang tahu juga gitu. Terus ada lagi tadi info terbaru, katanya ada kayak bioskop lama gitu nayangin Spider-Man di 3 teaternya dia gitu. Terus ditulisnya posternya tuh kayak dilukis gitu, bener-bener literally kayak zaman dulu. Keren banget ya. Gue sih nggak pernah ngerasain. Gue paling ngerasain itu XX1-nya itu masih 21, masih pokoknya masih yang nuansanya gelap-gelap gitu. Itu gue masih berasa banget tuh itu. Kalau nggak salah gue dulu tuh di 21 di Bekasi di Mall Metropolitan. Gue ingat banget, gue masih kecil, masih SD apa ya. Gue masih SD nih cerita nih. Gue masih SD, masih kecil. Gue minta banget sama orang tua gue, mau nonton dong, mau nonton bioskop. Film yang gue pengen nonton tuh adalah Denias Senandung di Atas Awan. Itu film pertamanya Pevita Pierce kayak. Gue kalau nonton itu gila, wah gila, Pevita Pierce gitu. Film pertama gue malah nonton debutnya Pevita Pierce gitu. Ternyata nggak dikasih sama orang tua gue, nggak boleh gimana. Entah emang nggak ada duangnya atau terlalu pelit atau gimana, gue nggak tahu ya. Akhirnya gue nonton sama tante gue. Yang gue tonton tahu adalah, tadi Deniz kan film anak-anak kayak cocok dong. Wah, biar termotivasi, biar pinter, biar woi di sana susah belajar, kamu di sini udah gampang, di kota belajar kamu aturan belajar yang giat gitu kan. Gue malah nontonnya akhirnya film pertama gue ada Alexandria. Film cinta-cintaan, film perselingkuhan. Yang mana selingkuhnya sama sahabatnya sendiri. Jadilah mungkin gue gini sekarang ya, aduh rusak emang. Terus kalau dulu gue nonton Denias Senandung di Atas Awan, gue udah setara Jerome kali, udah pinter gitu. Tapi film Alexandria itu filmnya debutnya siapa? Julie Estelle. Gila, cewek-cewek cakep debutnya, ditonton sama gue ya. Ya Tuhan, itu sedikit hari minggu ini apa aja kabar yang gue dengerin itu ya. Itu sih yang gue iniin. Kenapa orang Spider-Man tuh ya banyak yang FOMO gitu. Langsung tiba-tiba, gue anaknya Marvel banget gitu, atau gue ini banget gitu. Betul kan, sekarang hari Kamis ternyata dini hari nanti, hari Jumat dini hari itu ada pertandingan Chelsea, kan gue fan Chelsea, itu antara Chelsea lawannya Everton di 17 Desember 2021. Jamnya gitu jam 3 pagi kurang 15 ya. Gue sih nggak tahu, gue nonton di Mola TV thanks to adalah yang biar yang yang bikin gue yang berkontribusi supaya gue bisa nonton di Mola TV. Terus juga kabarnya kalau nggak salah nih ternyata Everton ini lagi nggak tahu dia ngasih untuk penundaan pertandingan karena kan COVID juga lagi naik banget ya. Hari ini aja COVID varian Omicron itu officially kasus pertamanya di Indonesia tuh hari ini. Nah di Premier League juga banyak tuh gitu-gitu. Jadi banyak yang banyak yang minta ditunda, tapi katanya sih pihak IPL-nya, Premier League-nya nggak mau gitu. Ya udah kalau misalnya banyak COVID ya udah yang itu diganti-ganti atau gimana. Cuman masalahnya ada tuh pertandingan Leicester lawan siapa gue lupa deh. Itu pemain Leicester itu back tengahnya itu udah nggak ada yang available. Jadi ada yang COVID, ada yang mana, ada yang cedera. Jadi pemain first squadnya itu nggak ada. Jadi mau nggak mau kalau emang harus tanding banget, kalau emang nggak boleh ditunda, itu pasti makanya adalah pemain akademi atau pemain gelandang bertahan dijadiin back tengah, nggak tahu juga ya. Atau ada back kanan kiri yang bisa dijadiin back tengah gitu ya, tergantung dari si siapa Brendan Rodgers ya pelatihnya ya. Terus ada berita lagi Kun Aguero yang retire, pensiun gara-gara masalah di jantung ya kalau nggak salah itu kemarin. Jadi kasihan banget, dia baru main di 5 laga di Barcelona tapi udah harus pensiun. Padahal ini gue lihat ya di tweetnya ESPN FC di tweet tahun 2021 tanggal 26 Juni dia ngasih tahu katanya wow, attack-nya Barcelona nih bakal gawat banget di musim ini ya, karena di depannya ada Messi,
sebelum ternyata official dia pindah ke PSG. Terus ada Griezmann yang juga sebelumnya nih kalau nggak tahu ternyata dia di loan ke Atletico Madrid. Terus ada Aguero, Depay, Fati, yang sekarang Fati itu lagi ini kan cedera ya. Depay juga nggak sih kalau nggak salah. Dembele, ini Dembele kalau di Sevan Football Manager gue dipinjemin ke PSG. Ya Dembele juga tahun ini juga habis kontraknya, nggak tahu nih bakal kemana ya. Ada rumor katanya mau ke Newcastle kan, dikasih ditawar gaji gede gitu. Terus ada Trincao sama Lord Braithwaite. Gila. Oh iya, by the way kan Lord Braithwaite ini kan katanya dia pemain bola tapi dia kaya banget ya, mungkin main saham atau gimana. Nah, gara-gara Omicron ini official di hari ini terdeteksi di Indonesia, jadinya sahamnya Indonesia turun nih, pasar modal Indonesia ya. Terus gue baca lagi nih ada berita dari Extra Time Indonesia, gue lihat di Twitternya katanya Thomas Tuchel mengonfirmasi bahwa katanya kalau N'Golo Kante sama Trevor Chalobah ini udah ngikutin latihan dan masuk ke dalam squad untuk menghadapi Everton. Sementara itu Kovacic ini baru akan selesai isolasi pada hari Jumat, atau berarti ini kayaknya padahal dia sebelumnya cedera, pas sudah mau balik ternyata Covid, mungkin gitu kali ya. Terus kata Extra Time lagi kabarnya katanya Barca pengen ngerekord lagi Alexis Sanchez. Masa iya, si gajinya gede banget ya kan, gajinya lagi susah ini si Barca ya. Katanya itu presiden La Liga aja bilang katanya Real Madrid itu manajemen keuangannya baik gitu. Jadi musim depan atau misalnya musim transfer ini dia bisa aja buat ngerekrut Erling Haaland sama Mbappe tahun depan kayak gitu. Dua-duanya gitu dalam satu klub di satu jendela transfer tuh bisa tuh mereka ngerekrutnya di situ kan. Terus gue lihat lagi nih di Extra Time, gue ngeliat di line FUM-nya ya, dia nge-update Extra Time Indonesia. Ini ada gol offset, gol pertama yang dicetak sama Christian Gonzalez di Liga Indonesia nih, di laga lawan Persis Solo tadi malam, seharusnya offside gitu, gue nggak tahu ya. Nah, ini lagi ada pertandingan Indonesia lawan Vietnam yang semalam berakhir imbang, dimana berakhir imbang itu adalah kita udah senang banget berakhir imbang ya. Terus ada lagi ngasih meme gitu ya, dulu tuh tahun 2004 atau berapa, Indonesia pada tahun kayak 2003 atau 2000 berapa gitu, Indonesia lawan Vietnam aja bisa ngebantai Vietnam tuh 3-0 gitu. Sekarang di tahun 2021 ini Vietnam lagi menggila banget ya. Gue semoga berharap ya, karena seorang Indonesia dilatih oleh pelatih sekaliber Sintayong yang dimana tuh ngebawa Korea Selatan di Piala Dunia, ajang Piala Dunia kemarin yang terakhir ini kalau nggak salah Korea sampai semifinal nggak sih, apa perlapan final gitu. Pokoknya bagus deh gitu mainnya ya. Gua nggak ngerti lagi juga, itu keren banget. Emang karena skuadnya juga lagi bagus ya. Kan ada Son, nah apalagi nanti ini udah ada Hwang Hee-chan yang main di Wolves, katanya dulu dia pernah main lah, ketemu sama U19-nya Indonesia yang ada Evan Dimas gitu, main di Gelora Bung Karno, malah di GBK, malah ya sekarang Evan Dimas masih main di sini. Hwang Hee-chan udah main di IPL gitu ya. Nasib orang nggak ada yang tahu, mungkin ya dia progresnya bagus sih. Dia nggak makan warteg Bahari gitu. Oke, itu kalau nggak salah gue juga yang tadi berita yang tadi tuh yang si siapa namanya presiden La Liga yang bilang katanya Real Madrid bisa sing in transfer Mbappe sama Haaland di satu jendela sekaligus, itu dari Javier Tebas. Nah itu gitu namanya. Terus gue melihat lagi ada berita apa ini ya dari Extra Time ya. Selain Omicron itu sih katanya. Oh iya, ini ada video momen memorable-nya Aguero yang pensiun di menit 93 detik ke-20 ya, mana akhirnya City bisa menangin EPL, juara EPL yang kalau nggak salah itu lagi rebut-rebutan posisi 1 sama MU kan. Ternyata di injury time si Aguero-nya bisa ngegolin gitu. Wah, emang legend ya. Kabarnya dia juga bakal dibikinin patung di mana
legenda City itu udah ada 2 katanya dibikin patung, itu Kompany sama David Silva. Nah jadi katanya tahun depan bakal diresmiin patungnya Aguero katanya di situ juga. Jadi legendnya ada 3 ya, kasihan nih Joe Hart-nya nggak bisa jadi legendnya City. Udah di mana Joe Hart sekarang? Oh udah di Tottenham gitu ya. Setelah pensiun kira-kira Aguero udah menangin apa aja. Jadi katanya dia udah menangin 6 piala Premier League, 5 Premier League, 6 piala League Cup, itu FA nggak sih? Terus ada 1 Copa America tahun lalu ya, Copa America ya sama Messi juga. Ada Europa League gitu kan. Terus ada juga medali emas Olimpiade. Terus ada UEFA Super Cup, ada FA Cup. Oh ini FA Cup, League Cup berarti apa? Carling kali ya. Whatever lah, gue nggak tahu juga ini apa. Terus ada pertandingan nih yang semalam kayaknya Dortmund lawan Göteborg, gimana lagi bacanya nih. Ini Bundesliga, menang 3-0 Dortmund. Yang ngegolin ada Haaland brace di menit 33 sama penalti menit 82. Terus ada Doyan Malen nih ya, Malen dari Liga Everdice yang Liga Belanda nih, akhirnya ke Dortmund. Masih muda juga emang Dortmund nih, banyak banget wonderkid nih, bukan ngambil pemain muda kayak. Yang paling tua di Dortmund siapa? Reus kali ya, masih kapten, tapi nggak tahu jarang dimainin juga apa gimana. Gue nggak terlalu ngikutin Bundesliga ya. Terus ada Arsenal, wah ini keren nih GG nih, Arsenal 2-0 lawan West Ham. Ini mana gue tahu nih kayaknya di pertandingan ini tuh nggak main si siapa namanya, kaptennya si Arsenal, siapa, Aubameyang. Katanya dia kan abis dicopot dari kapten tuh gara-gara terlalu sombong apa di press conference, gue nggak tahu. Dia dibilang katanya dia kapten paling ganteng di klub, mungkin di liga juga, di IPL atau mungkin di dunia. Katanya buat inspirasi, jadi kapten juga harus seganteng dia. Iyalah, nggak ada obat loh yang gantengnya. Pemain gaji termahal di Arsenal kan. Tapi malah top skornya adalah si ini nih, wonderkidnya Smith Rowe, yang waktu itu dipinjam di Leipzig gara-gara si Rangnick juga. Nah ini kabarnya katanya Rangnick malah mau, kalau ada kesempatan mungkin bisa ini kali, masih mau nge-transfer si Smith Rowe ke MU ya. Keren juga nih, dia bisa clean sheet lawan West Ham. Dimana West Ham ini kemarin kan ngalahin tim Big Six ya, Chelsea kalah, terus siapa lagi gue yang kalah tuh. Tapi ini bisa loh, dia nggak bisa ngegolin sama sekali ya West Ham. Keren sih berarti dari si Artetanya kan. Terus ada berita lagi, 19 kasus positif COVID-19 dari seluruh squad and staff MU. And then ada lagi pertandingan Burnley versus Watford yang malam ini itu resmi ditunda karena outbreak COVID-19 dalam squad Watford. Oh jadi squad Watford banyak nih yang kena COVID. Karena mungkin masih banyak juga gitu beberapa pemain atau misalnya beberapa public figure tuh yang emang nggak mau divaksin gitu. Kalau nggak salah Joshua Kimmich tuh gue tahu banget tuh dikatain mungkin dia pro untuk nggak divaksin gitu lah. Ya tahu sih itu hak mereka atau gimana. Cuma kok di Indonesia susah Pak, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke mall, nggak bisa naik kereta aja, mau kerja nggak bisa gitu. Lo harus beli motor kalau yang nggak punya motor buat kerja ya. Itu juga masuk kantor tuh harus divaksin gitu semua. Kalau nggak mau divaksin nggak bisa kerja. Jadi hak asasinya tuh nggak ada. Gue juga dulu nggak mau divaksin. Akhirnya gara-gara di sana sini bilang udah vaksin aja, udah gue vaksin deh Sinovac. Beberapa bulan kemudian ada dong vaksin Pfizer di Indonesia. Ya Allah. Kan sekarang gue jadi nggak bisa umroh ya. Gue kalau mau umroh harus vaksin sendiri dulu, nggak bisa kalau Sinovac. duit lagi emang cuan-cuan nih. Aduh gimana nih, tolong hamba butuh cuan. Terus ada nih statistik dari pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Ini Vietnam aja shoot ke gawang Indonesia tuh ada 21 kali gitu, sedangkan Indonesia cuma sekali. Indonesia aja shoot on targetnya nggak ada ke Vietnam. Berarti ini pertahanan Indonesia keren juga ya, mungkin, tapi attack-nya kurang. Mungkin gara-gara Elkan Bagot, gue nggak tahu dia dimain apa enggak kan. Berarti Indonesia ini kan di Piala AFF ada 2 grup ya, grup A sama grup B. Indonesia masih
posisi pertama di grup B. 3 kali main menang 2, serinya sekali. Peringkat 2-nya ada Vietnam. Jadi katanya nih Indonesia butuh hanya butuh hasil imbang ngelawan Malaysia untuk lolos. Jadi katanya kita optimis. Terus kalau di grup A-nya ada Thailand peringkat pertama, peringkat 2 Singapura, 3 Filipina, 4 Myanmar, 5 Timor Leste. Nah di grup Indonesia, Malaysia itu peringkat 3, peringkat 4 Kamboja, peringkat 5-nya Laos yang kalah mulu, 4 kali kalah. And then ada berita apa lagi? Ada ya ini. Oh ini dia ada berita, gue lihat nih di line FUM-nya kabar Liga Inggris. Jadi defendernya Liverpool, Joel Matip ini dia lagi mikir nih, kayaknya gue balik lagi aja ke timnas Kamerun, karena sebelumnya dia tuh udah sempat pensiun di timnas Kamerun, nggak bakal main karena dia nggak senang sama federasinya Kamerun nih, PSSI-nya Kamerun ya, yang mungkin kemarin tuh banyak ada jelek-jeleknya, mungkin ada korupsi, ada suap atau gimana, gue nggak ngerti juga. Nah tapi dia mikir untuk balik lagi karena sekarang federasinya Kamerun itu dipresideni sama Samuel Eto'o. Wih gila, keren, salah satu mantan pemain Chelsea ini. Keren bisa jadi itu ya, pemain bola bisa keren kayak gitu, bisa menempati posisi di pemerintahan ya. Isi kayak George Weah juga udah jadi presiden ya di negaranya. Mana Liberta apa? Gue nggak tahu deh, lupa. Oh ini pertandingan antara Leicester sama Tottenham nih, dimana Tottenham kan di manajerin sama Antonio Conte, nah Leicester kan sama Brendan Rodgers, makanya Brendan Rodgers tuh minta ditunda aja karena back dia udah nggak ada sama sekali mungkin di divisi utama kan. Terus ntar malam jam 3 juga ada pertandingan antara Liverpool lawan Newcastle. Wah ini kalau Newcastle dia udah beli sih mungkin udah kuat ya, sama manajernya udah manajer top gitu, walaupun sekarang udah uang Arab yang megang, udah dapat suntikan dana. Tapi kalau Liverpool sekarang apalagi kan Salah lagi gacor-gacornya. Apalagi katanya gue tahu nih ada berita katanya di bulan Januari sama Februari kan nggak salah tuh ada Piala Afrika kan, jadi pemain-pemain Afrika pasti bakal ikut buat membela negaranya di kontes itu kan. Nah berarti kan Salah, Mane itu nggak bisa ikut kan. Cuman ternyata gara-gara kasus COVID-19 ini lagi tinggi, jadi katanya tuh mau dibatalin ininya kompetisinya. Jadi ya udah, kabar baik banget buat klub kan. Pemain yang lagi on fire nggak perlu pergi di Januari nanti. Nah kalau Chelsea harus meninggalkan Edouard Mendy kan, dia ke Senegal kan, biasalah dukun Senegal. Nah gue ketar-ketir sebagai fan Chelsea, aduh berarti kiper kita Kepa kan gitu, flop juga nggak tahu deh, kadang bagus kadang ya bagus juga sih. Dan ada berita lagi nih, ternyata pemain-pemain akademi Chelsea ini GG banget ya, di klubnya masing-masing gitu, mungkin menangin jadi top skor sementara di klub masing-masing. Ada Conor Gallagher di mana dia itu jadi top skornya Crystal Palace sekarang, di mana Crystal Palace sekarang itu kan di manajerin sama Patrick Vieira, jadi keren banget sih. Ada juga pemain akademi Chelsea itu yang udah dibeli sama Crystal Palace, ada Mark Guehi kalau nggak salah, defender kan. Conor Gallagher ini kan Gallagher ini kan, aduh gue nggak tahu pronounce kayak gimana, gue lupa nih, belibet lidah gue nih. Ini kan dia jadi midfielder kan. Terus ada berita nih katanya Conor Gallagher Conor ya deh gue bilangnya, itu nggak akan balik ke Chelsea di Januari nanti gitu. Dia tetap bakal stay di Palace katanya sampai akhir musim sesuai dengan kesepakatan kontrak peminjaman. Menurut gue benar juga ya, walaupun ditarik nih, nah, nanti kan masih butuh waktu lagi supaya misalnya nanti Conor Gallagher ini kan klop gitu sama tim, gimana sama taktiknya si Thomas Tuchel yang udah dibangun dari awal musim kan. Kalau ini nanti
sama-sama bohong, di bench dulu beberapa ini, mending udah biarin dia berkembang, menit mainnya di sana banyak. Terus kalau udah bagus tahun depan baru dia stay di klub ya. Terus ada lagi tuh yang mainnya bagus pemain Chelsea itu sih, siapa, Billy Gilmore tuh juga bagus, dia main di Norwich katanya gitu kan. Terus nah ini ada lagi nih, ada Armando Broja, pemain dari Maroko apa Albania gue lupa nih. Ini di Premier League musim ini kan dia dipinjemin ke Soton ya, pakai nomor 18 gitu. Nah ini Southampton ini dia udah main 6 kali dan nyetak gol 4 gol, udah 4 kali itu kan. Makanya ini ternyata si Armando Broja ini dibikin meme, katanya dia lebih banyak ngecetak gol daripada Lukaku yang cuma nyetak 3 musim ini. Terus ada Havertz yang baru nyetak 2, ada Timo Werner yang baru nyetak 1 di Premier League musim ini. Jadi aduh, apalagi gue yakin kalau dia main 6 pertandingan berarti jadi super sub ya. Semoga musim depan bisa main ya, berarti harus ada yang kejual lagi dong. Siapa yang dijual lagi nih? Lukaku, Werner, aduh jangan Werner ya, bener ya katanya rumornya mau diambil sama Rangnick biar ke MU. Waduh speednya gue sih nggak mau gue jual ya itu kalau di FM gue ya, karena speednya kan bagus tuh dia, jadi eksplosif striker gitu, powerful gitu kan, larinya kenceng. Gue kalau main counter tuh udah pasang Werner tuh, kalau nggak di depan di sayap kiri, pemain attacking midfielder kiri itu pasti bagus tuh dia, karena dia off target ya, apa off the ball-nya tinggi, skornya, larinya, pace sama akselerasinya juga tinggi. Jadi kalau dapat bola kita pencet segitiga nih kalau main PES atau FIFA, tiba-tiba udah di depan aja kan, keren deh mau main. Terus ada Smith Rowe yang jadi top skor Arsenal musim ini sementara. Katanya nih 10 dari 23 gol Arsenal di Premier League musim ini dicetak oleh pemain under 21. Yang gue tahu nih di Football Manager under 21 itu nggak perlu didaftarin, jadi mau asal dimainin juga nggak apa-apa gitu. Ini ada Emile Smith Rowe 6 gol, terus ada Bukayo Saka 2 gol, sama Gabriel Martinelli 2 gol. Kan serem. Terus ini nih, Arteta itu nggak pernah mengalami kekalahan menghadapi David Moyes di dalam karir pelatihannya. Jadi kalau lawan West Ham tuh menang terus, sedangkan Chelsea kemarin kalah lawan West Ham ya Tuhan. Kalah apa seri ya gue? Kalah deh masa. Seri ya, aduh. Terus ini ada lagi kata West Ham lawan tim Big Six itu ya benar. West Ham lawan tim Big Six pertama ada MU kalah 1-2. Ini MU-nya masih sama Ole ya. Terus ada West Ham lawan Tottenham menang 1-0. West Ham lawan Liverpool menang 3-2. West Ham lawan City kalah nih, baru City-nya menang 2-1. West Ham lawan Chelsea, West Ham menang lagi 3-2. Waduh, kalah si Chelsea. Lawan Arsenal kalah West Ham 2-0. Tapi lawan Arsenal doang West Ham nggak bisa ngegolin gitu. Emang GG ya. Udah Arteta jangan out ya, jangan. Padahal di awal musim dia di peringkat 20 loh, maksudnya kalah gitu. Sekarang udah balik ke tempatnya yang dimana ya selalu ada ya, Arsenal nomor 4. Nah nomor 1-nya City, nomor 2-nya Liverpool sekarang, nomor 3-nya Chelsea, terus nomor 4-nya ada Arsenal. 2 gol Arsenal lawan West Ham tuh ada Martinelli, terus abis itu kedua sama Emile Smith Rowe. Apalagi ya nih gue baca lagi. Dia itu kayaknya dari kabar Liga Inggris. Ini gue baca dari Chelsea Indonesia, dari Line Fumnya ya. Oh iya, tadi Kante sama Kalobah udah balik lagi ke Chelsea. Terus ini ada nominasi FIFA Pro World 11 2021. Jadi ada FIFA Pro 11 starting 11-nya FIFA Pro nominasinya. Ada goalkeepernya ada Edward Mendy, Alisson Becker, sama Gianluigi Donnarumma. Nah tapi defendernya nggak ada pemain Chelsea ini. Ada siapa aja nominasinya? Ada David Alaba, Jordi Alba. Padahal kemarin Barcelona kayak bapuk banget. Terus ada Arnold, ada Dani Alves. Dani Alves saya ada loh, karena dia main di mana kan itu sebelumnya ya, Liga Brazil apa nggak salah.
ada Bonucci, ada Ruben Dias. Terus dari midfielder nih ada Bruno Fernandes, ada Jorginho juga, ada Kante, dua orang ya kan. Terus ada Frank de Jong, ada Kevin De Bruyne, ada Sergio Busquets. Gue baru tahu nih, ternyata katanya kemarin ada berita lagi, Kevin De Bruyne sama Courtois ini di momen penalti nih, yang nendang De Bruyne, yang jadi kiper ada Courtois di City lawan Madrid. Nah, ini dimana katanya dibilang adalah momen balas dendam si De Bruyne, karena ceweknya De Bruyne nih, pacarnya dulu pernah ternyata nih pergi nih ke Madrid atau gimana gitu kan, pemain timnas Belgia, teman-teman dekatnya, ada Courtois, ada ceweknya si De Bruyne juga. De Bruyne nggak ikut kayaknya nih, ternyata di sana malah affair. Jadi ceweknya di De Bruyne disikat sama Courtois, atau nggak tahu deh sekarang pacaran atau gimana gitu. Jadi ini penaltinya jadi ajang balas dendamnya si De Bruyne gitu. Gue ngeliatnya juga dia sih nendangnya kayak, nih gue harus masuk nih, powerful nih, kalau lagi main PES nih dia ngaceng banget nih, merah nih kan. Dan hasilnya ya gitu, menang juga, jadi gol juga gitu, jadi kan good ya. Terus di strikernya ini yang ada di nominasi ada Benzema, ada Cristiano Ronaldo, ada Messi, Neymar, Mbappe, Lukaku, sama Robert Lewandowski. Wah, Chelsea emang nggak ada nih, gue bingung juga nih. Aduh, ini kan Lukakunya mungkin karena performanya yang kemarin terakhir di Inter kan. Terus, nih kabar baik juga nih buat fans Chelsea seperti gue, karena pemulihannya Chilwell diperkirakan ini sangat cepat gitu, recovery-nya cepat, karena dia udah melakukan beberapa latihan kebugaran ringan di atas rumput sebelum ditargetkan kembali fit pada pertengahan Januari. Tuh kan, bulan depan dah. Padahal katanya ACL atau gimana. Biasanya kan kalau ACL tuh berbulan-bulan, belum lagi nanti kalau udah sembuh tuh nggak boleh langsung nendang bola atau gimana gitu. Jadi ototnya itu harus dibiasakan dulu gitu, jangan tiba-tiba langsung berat gitu, nanti kaget, trauma, jadi performa lu lama-lama menurun gitu. Nggak tahu nih ya, tim dokter Chelsea-nya bagus atau gimana kan, duitnya banyak ya. Terus ada apa lagi nih, nominasi pemain terbaik FIFA 2021, Best FIFA Man Player ada Jorginho sama Kante dari Chelsea. Terus coachnya, pelatihnya ada Tuchel, terus goalkeepernya ada Mendy. Coba ada kipernya ada Mendy, Donnarumma nominasinya ya. Terus ada Neuer, ada Alisson, sama ada Peter Schmeichel. Ini mungkin dilihat dari performanya di Euro ya. Padahal kasihan banget Ederson nggak ada. Ya mungkin dia emang nggak ngadepin banyak tendangan, jadi nggak banyak lapis, karena emang backnya aja udah bagus gitu. Banyak clean sheet ya padahal lo katanya. Terus nominasi buat pelatih tuh ada Antonio Conte, Thomas Tuchel, Guardiola, Roberto Mancini. Pelatihnya Argentina gue nggak tahu, ada siapa nih, Hansi Flick. Terus ada bukan Diego Maradona, siapa pelatihnya Atletico nih ya, gila. Gue lihat dulu pelatih Atletico Madrid, kalau nggak salah Diego Simeone. Itu dia, pakai googling dulu gue, emang agak telat mikir. Maaf ya, mungkin kebanyakan gula, minum dulu gue udah menurut minum teh, nggak tahu es teh gitu, es, kalau nggak es teh, es kopi gue enak sih. Ini lagi hujan ya di Jogja. Terus buat FIFA Men's Player nih, nominasinya ada Erling Haaland, ada Benzema, De Bruyne, Jorginho, Mbappe, Lewandowski, Ronaldo, Messi, Neymar, N'Golo Kante, sama Salah. Nah, kira-kira ada yang menurut kamu seharusnya layak ada tapi nggak ada di sini nih? Iya, Lukaku nggak ada. Karena mungkin kemarin Belgia flop ya di Euro gitu nggak sih ya? Terus nih katanya drawing kemarin, drawingnya UCL nih agak banyak juga nih yang mungkin kesel atau gimana, gue nggak ngerti ya. Karena
ternyata udah diulang 2 kali. Chelsea yang awalnya ketemu Lille udah diulang, Chelsea ketemu Lille lagi. Terus ada Rudiger nih kabarnya soal perpanjangan kontraknya. Jadi kontrak baru Rudiger dengan Chelsea ini masih jauh dari kata sepakat atau tercapai ya. Jadi ada yang banyak menggoda nih, ada Real Madrid yang juga katanya pengen ngontrak Rudiger di sebagai free agent, maksudnya free club gitu ya pas kontraknya habis nanti di bulan Juni. Bayern juga punya ketertarikan yang sama buat ngontrak si Rudiger dengan gaji yang diminta Rudiger. Tottenham tidak dalam perlombaan. Kalau nggak salah dia tuh minta 12 juta per tahun atau gimana, sedangkan Chelsea cuma ngasih 8 jutaan gitu. Nah Real Madrid sama Bayern duitnya banyak, dia mau nih. Nggak tahu deh kenapa Chelsea nggak mau buang-buang duit. Mungkin ya karena udah agak tua juga gitu atau gimana ya. Padahal pas di Tuchel nih mainnya bagus gitu. Ya mungkin kalau emang mau ngerekrut Konde nggak apa-apa sih. Kemarin Zoma dijual, padahal Zoma tuh menurut gue ya Zoma tuh bagus karena speednya kenceng loh. Kalau di FM ya versi gue. Kalau Rudiger nggak apa-apa dijual. Karena waktu itu ya gitu, Rudiger tuh gue jual ke Dortmund, Zoma yang gue pertahanin karena dia punya satu kelebihan tuh larinya kenceng ya, nggak dipunya semua orang gitu. Sama kayak Tomori di FM tuh nggak gue jual karena Tomori itu di FM larinya kenceng. Jadi di FM gue sekarang backnya tuh ada 4, Zoma, terus Tomori, sama Christensen. Satu lagi awalnya kan si siapa namanya Silva, cuman Silva di next musim gue jual kan, mungkin udah terlalu tua tuh, udah pada turun ituannya atributnya. Kayak gue beli adalah Eric Garcia di FM gue waktu dia kemarin tuh turun, waktu kemarin dia kontraknya habis. Jadi kalau in real life ke Barca, kalau di FM gue malah ke Chelsea itu gratisan. Malah Konde nggak gue jual, nggak gue beli. Terus di FM tuh back Chelsea ya siapa yang bagus lagi, ada Chalobah, Ampadu lah. Kemana tuh orang sekarang ya, gue belum tahu juga deh. Oke, terus next ada berita dari The Blues Indonesia di line formnya ya. Gue lihat apa lagi nih, FIFA akan memberikan batas sebesar 10% untuk agen pemain dalam kesepakatan transfer. Jadi agen pemain ini kayak Mino Raiola nggak boleh serakah ya, karena udah ada rulesnya cuma 10%. Kabar terakhir pemain yang masuk radar Chelsea dan agennya Mino Raiola adalah The Ligt, defender ya, si bekas pemain Ajax. Terus ada berita dari RMC Sport dan Bill dapat mengonfirmasi bahwa telah ada pertemuan antara perwakilan PSG dan perwakilan Rudiger. Mau ke, nggak apa-apa sih, beli yang bagus lah, tapi kasihan juga Chelsea ya di pemain bagus gitu cuman di free transfer gitu. Terus ada ketersediaan squad Chelsea versus Everton. Ben Chilwell nggak masuk, Kovacic juga nggak masuk, tapi yang balik dari cedera tuh ada Chalobah sama Kante tadi. Kabar lagi dari @CF Bayern, ini gue masih lihat di formnya ada Blues Indonesia. PSG sudah menegosiasikan transfer Antonio Conte musim panas mendatang. Agennya dan Leonardo bertemu berapa minggu lalu. Leonardo ini kan nggak salah presiden CEO atau siapa, direktur teknikalnya si PSG gitu. Jadi udah ketemu berapa minggu lalu. Terus Rudiger belum membuat keputusan untuk saat ini, tapi udah ketemu, mungkin udah tawar-tawaran gaji. Lu mau gaji yang lu minta 14 juta, gue sanggup gitu, main di PSG kata gitu. Itu dulu beritanya, belum ada apa-apa lagi. Mana lagi berita terbaru ya, ini gue belum lihat nih. Turut berbela-sungkawa nih, kemarin ada berita yang lagi up banget, dimana salah satu selebgram di Indonesia namanya Laura ini udah harus meninggal duluan daripada kita teman-teman. Sudah berjuang melawan penyakit
yang bikin dia nggak bisa jalan lagi ya, agak susah jarinya gerak atau gimana gitu. Ini kasusnya kalau nggak salah sama pacarnya juga yang selebgram, nggak tahu mungkin katanya itu tabrakan gara-gara dibawa sama pacar yang selebgram itu. Gua nggak tahu banyak juga, takutnya nggak enak nih kalau didengar atau gimana. Jadi mungkin yang mau tahu ceritanya bisa di Google atau dicek-cek Twitter gitu kan. Terus banyak juga nih teman-teman gue di sosmed yang pada FOMO tadi ya, banyak yang nonton Spider-Man ya. Terus juga ini banyak juga nih ada yang bilang diskon katanya kalau pakai BRI, karena BRI lagi ulang tahun. Di bayarnya tuh katanya nih, buset, BRI lagi promo nonton hanya 126 perak. Jadi yang belum nonton Spider-Man No Way Home itu atau film yang lainnya yang lagi tayang di bioskop, kamu bisa pakai debit cardnya BRI yang kuotanya itu sehari cuman bisa untuk 1260 orang doang per hari, cuman sampai jam 3. Oh, jadi dibuka nih dari pagi, jeder 00, yuk pesen tiketnya. Sehari cuman ada kuota 1260 orang, harus bayarnya pakai debit BRI, dan ini cuman bisa dipakai sampai jam 3 sore. Wow, untuk tanggal 16 sampai 17 aja ya. Oh, besok bisa nih gue nonton. Tapi tadi katanya nggak mau FOMO ya. Ya tapi kalau cuman 126 perak ya siapa yang nggak mau cuy. Nih ada dari Twitternya Area Julid. Waduh, gue bacain nanti. Ini lagi rame. Ya tapi bisa dilihat juga kalau yang mau lihat berita-berita itu di Twitternya Area Julid ya. Gue suka ngefollow sih, kadang ngelihat, ngebaca gitu, cuman nggak berani komen banyak gitu. Terus ada berita apa lagi? Nggak ada. Besok hari Jumat berarti rilis One Piece, karena One Piece di minggu kemarin tuh libur. Mungkin ada juga yang suka nonton One Piece. Nah, gue mau tanya juga sama lu pada gitu, lu orangnya tipe-tipe yang FOMO atau yang nggak? Gue anti mainstream, yang lain mau nonton ya udah nggak apa-apa, gue nggak bakal gue share atau gimana gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu aja, nanti bakal ketemu lagi. Semoga gue rajin biar bisa upload ginian ya, doain. Oke, thank you everyone, sehat terus ya, jangan sampai kena varian baru loh. Oke.